Selamat pagi dan juga siang dan malam. Perkenalkan nama saya Roni Kuantara Purba. Saya dari IF03 Fakultas Ilmu Komputer Universitas Amikom Yogyakarta dengan NIM 23115565. Oke, untuk hari ini kita akan mempresentasikan beberapa tugas yang diberikan dosen, yaitu ada tugas individu dan juga tugas kelompok. Untuk di sini saya menjalankan tugas sebagai tugas saya individu dengan topik evaluasi komputer dan arsitekturnya. Oke, dari generasi ke generasi. Selanjutnya, generasi pertama yaitu 1940 sampai 1956. Tabung vakum. Menggunakan tabung vakum untuk memproses dan menyimpan data. Komputer besar lambat, mahal, dan boros listrik. Bahasa mesin digunakan untuk pemrograman, contoh ENIAC, Unifax, sama I. Arsitektur von Neumann digunakan oleh militer dan pemerintah untuk perhitungan besar. Generasi kedua adalah 1956 sampai 1963. Transistor. Pertama, menggunakan transistor lebih kecil dan lebih cepat. Bahasa tingkat tinggi seperti Fortran dan CBOL digunakan. Masih menggunakan arsitektur Van Neumann, lebih murah dan andal dibandingkan generasi pertama. Digunakan untuk aplikasi bisnis besar. Generasi ketiga, sirkuit terintegrasi atau IC. Gulungan IC atau Integrated Circuit lebih cepat, kecil, dan lebih murah. Memperkenalkan sistem operasi dan multitasking. Multiprogramming memungkinkan menjalankan beberapa program secara bersama. Digunakan dalam bidang bisnis dan sains. Mulai dari perkembangan dan maju ke generasi keempat atau mikroprosesor, yaitu menggunakan mikroprosesor dalam satu chip. Dan kedua, komputer pribadi atau PC dan laptop menjadi umum. Graphical User Interface atau GUI, dan internet berkembang. Arsitektur RISC dan CISC memulai perkembangannya. Komputer digunakan untuk di semua aspek kehidupan. Mulai ada perkembangan dan generasi yang kelima atau masa sekarang atau masa depan, yaitu sekarang ada AI dan komputasi kuantum. Nah, untuk ini mungkin kita sudah merasakan perkembangan teknologi ya guys ya. Dari fokus dari artificial intelligence atau AI dan mempelajari tentang mesin, komputasi kuantum mulai dikembangkan, neuromark chip, computing, dan quantum computing memperkenalkan arsitektur yang baru, digunakan dalam robotik atau IoT dan komputasi awal. Perkembangan arsitektur komputer, yaitu von Neumann arsitektur, permisahan data dan arsitektur dalam memori. Yang kedua, Harvard arsitektur, pemisah memori untuk data dan infrastruktur. RISC dan CISC, perbedaan dalam mendekatkan struktur pemrosesan. Parallel processing, pemrosesan beberapa tugas secara bersamaan. Quantum computing menggunakan qubit untuk memproses data lebih cepat. Ini beberapa perkembangan arsitektur dalam komputer. Sebenarnya ada dua aspek yang kita bahas sama ini di slide ini, yaitu perkembangannya dan perkembangan untuk sebuah eh, perkembangan untuk sekolah teknologi, yaitu sebagai komputer dan laptop atau segalanya dan semacamnya. Dan yang kedua itu adalah aspek perkembangan arsitekturnya, yaitu arsitektur yang di dalam komputer. Apa saja yang digunakan dalam perkembangan-perkembangan itu. Se, se, Sepanjang sejarahnya, hal ini kita bisa temukan beberapa yang sudah kita
rangkum dalam presentasi kita pada hari kali ini. Nah, dan sampai kita ke kesimpulannya, kesimpulan komputer telah berkembang pesat dari generasi pertama yang menggunakan teknologi tabung vakum menjadi komputer mikroprosesor hingga menuju ke era kecerdasan buatan dan komputasi kuantum. Setiap generasi memperkenalkan inovasi baru yang semakin mempercepat pemrosesan data dan mengurangi ukuran fisik komputer, sambil meningkatkan kegunaannya dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Oke, untuk beberapa kesimpulan ini, hal ini yang saya sampaikan sekian, mungkin dari Bapak dosen dan juga teman-teman yang menonton video ini, dapat bermanfaat untuk, pengetahuan kita bersama. Terima kasih, saya Ridwantara Purba, dengan NIM 23 11 55 65. Sekian dari, presentasi saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.